sedangkan Abdu dan Yayan pergi bermain di lapangan bola yang tak jauh dari rumah mereka. Sedangkan Sarah memindai tubuhnya yang hanya terbalut handuk. Payudara sangat sakit jika disentuh. Kedua payudaranya nyeri, bahkan jika dilihat seperti membengkak. Bayangkan saja, ia setiap hari harus memberikan upah kepada si Petuh. Namun tak sebanding kesakitan Sarah dibandingkan penghasilan yang Petuh peroleh. Hampir maghrib tiba, Hidayat baru datang dengan wajah sumringahnya. Sarah yang sejak tadi menunggu suaminya itu sangat kesal karena pergi tidak berpamitan. "Dek, kok manyun gitu?" tanya Hidayat memperhatikan mimik wajah Sarah. "Lama banget bang perginya, memangnya kemana? Apa jangan-jangan pergi ke warung janda kembang?" Cerocos Sarah memberondong berbagai pertanyaan. Sedangkan Hidayat hanya terpahak mendengar penuturan sang istri dan sangat suka melihat wajah Sarah yang ditekuk. "Enggak dek, tenang aja, abang cuma jalan-jalan aja," jawab Hidayat. "Segitu lamanya bang, bahkan anak-anak juga ikut nanyain kamu loh," ucap Sarah kesal. "Iya dek, maaf, nanti kita beli mobil ya agar bisa jalan-jalan bersama," tutur Hidayat mencubit dagu Sarah. "Memangnya abang itu tadi sebenarnya dari mana? Pergi tanpa berpamitan lagi?" tanya Sarah penasaran. Lalu Hidayat menatap sekeliling rumah, berhati-hati jika nanti Abdu dan Yayan akan mendengarnya. Dirasa sang anak yakin tak mendengarkannya, Hidayat berbisik pelan. "Tadi abang bawa jalan-jalan si Petuh." "Hah? Jalan-jalan?" tanya Sarah memastikan. "Iya dek, kata Ki Ajin, kita harus memperlakukannya sama seperti anak sendiri," jelas Hidayat. "Peliharaan diajak jalan, anak kandung sendiri mau ikut malah dilarang," gerutu Sarah karena kesal terhadap Hidayat yang sangat perhatian pada si Petuh. "Ya sudah, sebagai tanda maaf abang, bagaimana kalau kita nanti malam makan di luar, di warung punya Bu Karsa?" tawar Hidayat. "Terus anak-anak bagaimana?" "Ya tetap dia ajak dong, nanti abang pinjem motor sama Mbak Tami," jawab Hidayat tersenyum. Mbak Tami adalah saudara kandung Hidayat. Jarak rumah mereka hanya disekat 5 buah rumah. Saudara dekat Hidayat yang terkadang berbaik hati pada keluarga mereka, memberi pinjaman beras ataupun uang. "Emangnya diizinin suaminya Mbak Tami? Kan tahu sendiri suaminya itu pelit banget," ucap Sarah tak yakin jika iparnya itu akan meminjamkan motor. "Nanti kita belikan lauk sewaktu pulang sebagai tanda terima kasih," usul Hidayat, dan akhirnya mereka bersiap untuk makan malam bersama. Setelah motor didapat, mereka berangkat bersama. Hidayat membonceng Yayan, sedangkan Sarah bersama dengan Abdu. Mereka singgah di warung yang cukup ramai. Warung tersebut hanya menjual makanan yang berupa ikan goreng sama lalapan. Tapi yang terkenal enak ialah sambal ciri khasnya. Harganya lumayan terjangkau bagi orang-orang yang berduit, namun lumayan mahal bagi keluarga Hidayat dan juga Sarah. "Makanya jangan sambil ngelamun bang," tegur Sarah. "Bukan ngelamun dek, nanti abang kasih tahu kalau kita sudah pulang," jawab Hidayat setengah berbisik. "Memangnya kenapa bang?" tanya Sarah penasaran. "Nanti abang ceritakan, makan ki cepat biar kita lekas pulang," ucap Hidayat sesekali menelan ludahnya. Bahkan kegiatan makan pun sudah berhenti. Lalu mereka semua pulang ke rumah dan 2 porsi untuk diberikan kepada saudaranya Hidayat sebagai tanda terima kasih karena sudah meminjamkan motornya. Singkat cerita, Hidayat masih mengobrol dengan Sarah untuk merancang tujuan mereka ke depannya. Yang pertama-tama mereka ingin membeli rumah baru dan pergi meninggalkan desa Capuk, tempat kelahiran Hidayat. Mereka ingin hidup di kota tanpa tahu tentang mereka dan berkenalan dengan tetangga baru. Setelah perbincangan mengenai pindah rumah, Sarah kembali teringat sesuatu saat mereka di warung karena melihat tingkah laku sang suami. "Tadi abang mau ngomong apa di warung?" tanya Sarah. "Enggak apa-apa dek," jawab Hidayat seperti sedang menyembunyikan sesuatu pada Sarah. "Jangan membuat aku penasaran dong bang, sepertinya tadi abang mau bilang sesuatu,"
Katakan saja bang, ucap Sarah dengan rasa penasaran. Bukannya menjawab pertanyaan Sarah, namun Hidayat malah pergi ke kamar anak-anaknya hingga membuat Sarah semakin terheran-heran. Bukannya jawab, malah pergi ke kamar anak-anak, celetus Sarah. Ternyata Hidayat hanya ingin memastikan anak-anaknya sudah tidur atau belum. Tadi abang dibisikin sama si Petu waktu di warung, Dek. Katanya ada temennya juga di warung itu, ucap Hidayat menjelaskan sambil menghela nafas. Hah? Maksudnya warung Bukarsa yang terkenal itu juga memakai jasa pesugihan tuyul? Tanya Sarah. Shh, jangan keras-keras, Dek, pinta Hidayat sambil mengacungkan jari telunjuknya di bibir. Emang bener bang? Emangnya abang juga melihat mereka juga? Tanya Sarah memastikan dengan suara yang lebih pelan. Enggak melihat sih, tapi Petu yang ngasih tahu, jawab Hidayat. Oh begitu ya, emang bisa? Kata si Petu. Apa emangnya bang? Tanya Sarah penasaran. Katanya dia ada temen di warung Bukarsa itu, tapi abang gak ngeliat sih. Tapi kata si Petu, tugas temennya itu ada yang berada di tempat penggorengan sambil mengeludahi wajan, dan ada juga yang buang air sembarangan. Jelas Hidayat menelan ludah. Seketika itu juga Hidayat merasa mual. Begitupun juga dengan Sarah yang sangat merasa jijik. Ia tahu betul bentuk tuyul itu bagaimana, yang pastinya sama persis dengan peliharaan mereka. Kenapa abang gak cerita dari tadi sih? Tegur Sarah. Kalau diceritakan saat itu juga, nanti kamu malah jijik dan berhenti makan. Kan kasihan, udah jarang makan enak, malah dibikin jijik. Jelas Hidayat terkekeh. Sarah bergidik ngeri, padahal tadi ia sangat menikmati makanannya, bahkan sempat menambah. Wajar saja Hidayat tidak terlalu bersemangat saat makan. Ternyata satu alasan itu yang membuat ia juga tak sanggup menyuapkannya lagi. Kalau aku tahu pasti aku tak sanggup makan di sana. Ih, tuyul pipis dan ngeludah sembarangan lagi, ucap Sarah bergidik. Itu salah satu keuntungannya, Dek, terang Hidayat. Enak bukan rasa olahan makanan tadi? Kekeh Hidayat dan langsung mendapatkan cubitan dari Sarah. Singkat cerita, Dek, bangun, sebentar lagi si Petu datang, ucap Hidayat pelan sambil menyentuh pipi Sarah. Sarah menguap dan membuka matanya. Ternyata sang suami sudah menyiapkan susu yang sudah jadi. Meriang bang, badan aku sakit banget, keluh Sarah pada payudaranya yang membengkak. Udah sabarin aja, gak usah banyak ngeluh, kamu juga menikmatinya kan? Ujar Hidayat. Maksudnya apa bang? Alah, pura-pura gak ngerti. Aku tahu jika kamu juga menikmati sentuhan si Petu, tukas Hidayat. Aku terpaksa menikmatinya bang, itu karena kamu yang minta. Kamu yang memaksa aku untuk bersekutu dengan tuyul itu. Dari awal aku sudah menolak, tapi kamu yang kekeh terus memaksa, ketus Sarah. Sudahlah, aku tidak mau berantem. Seperti biasa, kamu harus memberikan upah untuk si Petu. Titah Hidayat pergi, dan di saat bersamaan Petu datang meminta haknya. Lalu Sarah kembali menanggalkan pakaian atasnya, duduk memangku Petu sambil memegangi dot susu. Terkadang Sarah menjadi takut, kekhawatirannya terjadi jika nantinya lama-kelamaan ia harus menyusui secara langsung. Sarah berpikir demikian karena si Petu seringkali hendak menanggup payudaranya, dan itu membuat Sarah selalu waspada. Sedangkan sang suami tak pernah berpikir takut apapun. Jika si Petu datang, Hidayat hanya langsung menghitung uang yang didapat. Sesekali tertawa seorang diri karena hasil yang sangat banyak. Berbeda jauh dengan Sarah. Jika subuh hampir tiba, ia selalu takut dengan si Petu. Pernah satu kali Petu mendorong tubuh Sarah hingga ia terjatuh ke belakang, dan secepat mungkin Petu berada di atas tubuh Sarah. Sarah yang terkejut, ia hanya bisa pasrah. Tak mungkin baginya untuk melarang peliharaan suaminya itu. Untungnya si Petu tidak menghisap payudaranya.
Tuyul itu hanya merebahkan kepalanya di bagian dada sambil tangan yang satunya meraba-raba. Hidayat yang sibuk menghitung uang, tak memperdulikan pada istrinya. Ia tahu jika peliharaannya datang, ia bertugas untuk menghitung penghasilan. Wah, luar biasa sekali nih, tutur Hidayat dengan wajah yang berbinar-binar. Di dalam kamar Sarah sedang merintih tertahan, bukan menikmati yang ia rasakan, melainkan rasa sakit sampai ke ubun-ubun. Sarah menggigit bibir bawahnya menahan sakit. Lumayan lama Sarah berada di kamar hingga betul-betul peliharaan suaminya itu puas. Walaupun susu di dalam botol sudah habis, jika belum puas maka ia terus berada di pangkuan Sarah. Sesekali terdengar cekikikan si Petu. Jika Sarah merintih, si Petu seakan betah dan ingin berlama-lama melihat Sarah kesakitan. Petu seakan sangat senang. Desah Sarah. Tak dihiraukannya bagi Hidayat. Bodoh amat baginya istrinya mau diapakan si Petu, karena kali ini memang upah untuk si Petu. Dirasa sudah puas, si Petu pergi meninggalkan Sarah yang masih tertunduk. Lalu Sarah memunguti pakaiannya dan memasangnya kembali. Sarah sempat melihat dirinya di cermin. Payudaranya memerah dan sangat kencang, padahal ia baru beberapa hari melayani si Petu. Bang, sapa Sarah. Lantas Hidayat menghentikan kegiatannya yang sedang menghitung uang. Ada apa, Dek? Tanya Hidayat menatap istrinya dengan penampilan awut-awutan bahkan terlihat pucat. Berapa uang yang didapat? Tanya Sarah. Belum selesai ngitung malah kamu ngajak ngobrol, cetus Hidayat. Bang, sebaiknya kamu ini bikin usaha apa gitu, biar uangnya nggak habis dan ada pemasukan yang pasti. Beli rumah kita batalin aja, rumah yang ini aja kita perbaiki, nanti kita. Padahal Sarah belum selesai bicara, Hidayat langsung memotong ucapan Sarah. Buat apa buka usaha? Kan udah ada si Petu. Tapi bang, kalau aku pikir-pikir lebih baik buka usaha apa gitu, toko sembako misalnya. Masalah rumah nanti aja, kan masih ada rumah ini, sambung Sarah. Dek, kamu tenang aja, gak usah kepikiran usaha-usaha. Kamu tinggal nikmatin aja hasilnya. Pokoknya aku mau beli rumah baru. Kekeh Hidayat tak mendengarkan saran istrinya. Kamu diam aja, duduk dan nikmati hasil dari si Petu. Udah gitu aja, gak usah perlu repot-repot buka usaha, bikin capek aja. Setelah ini kamu jangan banyak protes lagi, turuti semua perkataan abang, mengerti? Ujar Hidayat menatap istrinya dengan tajam. Sarah menghela nafasnya. Apapun keputusan yang diambil suaminya, terpaksa ia turuti saja. Tak bohong bagi Sarah, ia pun juga sangat menikmati hasilnya. Namun di sisi lain, ia yang harus berkorban demi keluarganya dan demi bakti pada suaminya. Hari terus berganti. Sarah sudah terbiasa dengan si Petu. Bahkan tak jarang Petu mendorong Sarah agar melayaninya dengan tubuh yang terlantang. Lalu si Petu akan naik ke atas menikmati kesukaannya. Hidayat pun juga terus mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bahkan Abdu dan Yayan juga kembali bersekolah dengan uang jajan setiap harinya. Makanan pun tak pernah kekurangan lagi. Apa yang mereka mau bisa mereka beli. Bisa dibilang ekonomi mereka sedang berada di atas. Hidayat pun juga membeli motor baru walaupun hanya motor bekas, namun lebih bagus daripada motor bututnya yang seringkali mogok. Rumah mereka sedikit-sedikit diperbaiki. Atap dan lantai itu yang utama. Tak banyak yang berubah dari rumah, karena itu hanya dijadikan rumah sementara dan akan ditinggalkan. Tak lama lagi mereka akan pindah ke komplek perumahan yang dihuni oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas. Rumah mereka nantinya berbeda kabupaten dengan sebelumnya. Rumah semi permanen berdekatan dengan kota dan pasar sangat strategis. Dek, aku mau ke pasar dulu ya, beli susu. Kamu mau nitip apa? Tanya Hidayat sembari bersiap. Belikan cemilan buat si Abdu dan si Yaya aja bang, jawab Sarah sembari mengompres payudara dengan air hangat.
Sekalian obat pereda nyeri bang, pinta Sarah. Baik dek, abang pergi dulu ya, pinta Hidayat. Sore itu Sarah hendak menyapu halaman. Sejak mempunyai si Petu, Sarah sudah jarang duduk bersama dengan ibu-ibu di luar sana. Dahulu ia sering ikut kumpul karena sekalian belanja dan ngutang. Bahkan tak jarang ia juga mendapatkan belas kasihan dari ibu-ibu itu. Lalu Sarah akan mendapatkan sayuran dengan cara cuma-cuma. "Sarah, sini!" panggil Ibu Wati dari sebelah rumahnya. "Tunggu Bu, ada apa?" tanya Sarah melepaskan sapu lidi dari tangannya. "Malam ini nanti pergi ke acara syukuran anaknya Pak RT tidak? Kalau ikut biar nanti kita bareng," tanya Bu Wati. "Oh iya Bu, pasti pergi kok," jawab Sarah. Setelah berbincang-bincang dengan Bu Wati, tak lama beberapa ibu-ibu yang lain juga berdatangan dengan alasan belanja ke warung, padahal cuma ingin ikut nimbrung. "Sarah, sekarang kamu enak ya, rumah udah direnovasi dan bisa beli motor baru lagi," ucap Bu Riri. "Bukan motor baru itu Bu, cuman motor bekas. Rumah pun cuman atapnya yang diperbaiki. Soalnya udah lama bocor juga," jawab Sarah tertawa. Singkat cerita, mereka semua mengatakan jika Hidayat tipe orang yang tidak banyak bicara. Bahkan tak ada yang menyangka jika Hidayat yang terkenal baik dan juga rajin itu sudah terpedaya oleh tipu daya syaitan. "Ya udah, saya pamit pulang ya, udah mau maghrib," pamit Sarah yang juga disusul oleh ibu-ibu yang lain. Perbincangan mengenai Hidayat akhirnya selesai juga. Banyak ibu-ibu yang keheranan melihat kehidupan mereka sudah lumayan enak. Tak pernah berurusan dengan hutang lagi, bahkan tak pernah didatangi oleh anak buahnya Bos Willy lagi. Baru saja Sarah menghempaskan tubuhnya di kasur, tiba-tiba bunyi motor suaminya datang. Wajah suaminya menampilkan wajah ketegangan. Dengan tergesa-gesa Hidayat masuk ke dalam rumah. "Dek, kamu tahu malam ini malam keberapa?" tanya Hidayat serius. "Maksudnya abang apa ya?" tanya Sarah bingung. "Malam 30 hari dek, malam 1 bulan kita setelah ke rumah Aki Ajin, dan malam ini kita harus ke sana dek," jelas Hidayat dengan suara yang sedikit bergetar. Hidayat sempat lupa ada perjanjian khusus dengan Aki Ajin dukun tersebut. Jika genap 1 bulan sekali, Hidayat harus memberikan sebuah kesepakatan di awal, yaitu harus mengantarkan sebuah daging. Bukan daging hewan ataupun daging manusia yang dimaksud, melainkan tubuh istrinya yang harus dinikmati oleh dukun itu sebagai tanda terima kasih. "Aku gak mau bang, kenapa abang tidak bilang sejak awal jika aku harus menyerahkan tubuhku sama dukun itu? Aku gak mau," tolak Sarah keras. "Dek, ayolah, kita sudah terjerat, kita pergi sekarang," titah Hidayat. Ada keributan antara Hidayat dan Sarah. Beruntung anak-anak mereka sedang berada di masjid. Hidayat menarik kasar tangan Sarah, lalu merogoh jaket dan langsung keluar memaksa Sarah untuk ikut. "Dek, cepat, abang gak mau hidup kekurangan lagi. Ini juga demi kita semua," mohon Hidayat memaksa. Sarah pasrah saat suaminya melaju melewati jalan pedesaan. Cuaca yang dingin membawa mereka terus melaju di daerah pegunungan. Tak terasa mereka menaiki tanjakan terakhir sebelum sampai di halaman rumah Aki Ajin. Sarah duduk dengan keadaan gusar. Ia bingung harus berbuat apa. Tak mungkin loncat dari motor itu, bisa mengakibatkan ia terpental ke jurang di bawah sana. Sarah menitikan air matanya. Dari awal suaminya tak ada memberitahu akan hal ini. Sarah menyadari jika ia yang dijadikan tumbal. Ia bukan hanya melayani peliharaan suaminya, namun juga ia harus rela menyerahkan tubuhnya untuk dinikmati dengan cuma-cuma oleh orang yang telah membantu suaminya itu. "Turun dek," titah Hidayat. Lalu Sarah turun dan terpaksa membuntuti perjalanan di belakang Hidayat. Ia hanya menundukkan kepalanya dengan air mata yang tak mampu menjelaskan ketakutannya. "Bang," lirih Sarah, dan tak diperdulikan oleh Hidayat yang tengah sibuk menunggu sang tuannya. "Abang jahat, menyembunyikan syarat aneh ini dariku," ucap Sarah dengan air mata yang berkaca-kaca. "Jika aku tahu aku yang akan dijadikan korban pada dukun itu, aku gak mau bang.
Aku kira aku hanya melayani peliharaanmu, tapi kenyataannya... Cukup, Dek. Jangan berdebat di sini. Kita sudah terlanjur. Jangan ngomong apa-apa lagi. Bikin pusing. Potong Hidayat dengan garang. Hidayat yang bertutur kata lembut itu sudah berubah dengan yang saat ini ada di depan Sarah. Sekarang sering marah-marah dan lebih garang, tak mau dibantah ataupun dinasehati. Hidayat yang dulunya sering menangis di sepertiga malam untuk diluaskan rezekinya yang halal sudah tidak pernah hadir lagi. Ia disibukkan dengan dunianya yang baru. Jika hampir pukul 4 subuh, ia terbangun hanya untuk menanti kedatangan peliharaannya dengan wajah yang sumringah. "Shh, jangan nangis, aku benci melihatnya, hapus air matamu," ucap Hidayat menatap istrinya dengan wajah marah. Setelah perdebatan antara mereka, tidak lama pintu terbuka, menampilkan lelaki tua yang pendek, badannya putih dan memiliki percak coklat-coklat di sekujur tubuhnya, kepala yang hampir botak dan tersisa hanya beberapa helai rambut tipis yang memutih. Lelaki itu tersenyum melihat sepasang suami istri itu datang di waktu yang tepat dan meminta mereka untuk langsung masuk ke dalam rumah. "Kalian ada perlu apa lagi ke sini?" tanya Aki Ajin berbahasa basi. "Tidak apa-apa, Ki, hanya ingin mengantarkan persyaratan setiap bulannya," jawab Hidayat. "Wah, ternyata sudah 1 bulan ya. Gimana hasilnya? Kamu puas?" tanya Aki Ajin. "Sangat puas, Ki. Saya sangat-sangat terima kasih karena telah dibantu," jawab Hidayat panjang lebar. "Syukurlah kalau kamu puas. Maka itu adalah kesenangan bagi saya," lanjut Aki Ajin. Di antara perbincangan keduanya, Sarah hanya menunduk diam. Bahkan ia tak bersemangat seperti Hidayat yang bercerita dengan dibarengi galak tawa. Sarah sangat merasa risih. Dukun di depannya kini selalu mencuri-curi pandang padanya sambil manggut-manggut memperhatikannya dari atas sampai ujung kaki. "Saya lihat sudah beli motor baru ya?" tanya Aki Ajin. "Iya, Ki, tapi cuman beli yang bekas saja dulu," jawab Hidayat. Dengan semangat Hidayat menceritakan apapun kepada dukunnya itu. Dengan senang hati, Aki Ajin terus ingin berlama-lama menatap Sarah dengan lirikan matanya yang sangat buas. "Selamat untuk kau, Hidayat. Sekarang kalian sudah hidup enak. Apapun yang kau mau sudah bisa dibeli. Tapi jangan lupa, istrimu juga harus siap terus melayani peliharaanmu, karena itu adalah kesenangannya. Dan jangan lupa, setiap bulannya juga harus," ucap Aki Ajin menggantungkan ucapannya sembari melirik Sarah sambil tersenyum miring. "Oh, itu pasti, Ki. Ya sudah, silahkan, Ki," jawab Hidayat menyerahkan istrinya kepada Aki Ajin. Sontak Hidayat langsung menyenggol lengan Sarah untuk mengiringi langkah kaki Aki Ajin menuju sebuah pintu yang tak lain itu adalah kamar. "Dek, cepat," suruh Hidayat mendorong istrinya untuk berjalan dengan cepat. Sarah mengikuti Aki Ajin ke sebuah kamar yang luas dan di dalamnya terdapat ranjang berukuran big size dengan spray warna putih. Sarah menelan ludahnya. Tubuh rentan di hadapannya kini sedang menutup pintu kamar dan menguncinya. Sarah masih terdiam menunggu perintah Aki Ajin, sedangkan Hidayat berada di luar dan diminta untuk menikmati makanan yang tersaji di bagian dapur. Tak dihiraukannya Sarah, ia sibuk memasukkan makanan enak di depannya, ditemani perempuan setengah baya yang kemungkinan adalah asisten rumah tangga Aki Ajin. "Berbaringlah, tidak perlu takut. Aku akan membuatmu merasakan kenikmatan yang tak pernah kau dapatkan dari suami jahatmu itu," bisik Aki Ajin sambil menuntun tangan Sarah menuju pembaringan. Lalu Sarah hanya menurut saja, percuma berontak dan lari karena ia sudah masuk dan terlanjur berada di tempat nista ini. Lalu Sarah perlahan duduk di atas kasur empuk itu dengan diikuti oleh Aki Ajin sembari melepaskan tongkat beliau. Sarah sempat ragu karena jika dilihat sepertinya Aki Ajin tidak terlalu bertenaga. Bahkan untuk berjalan saja beliau memerlukan pegangan. Sarah duduk di samping Aki Ajin. Mereka berdua berhadapan dan satu persatu pakaian Sarah terlepas. "Mendesahlah," bisik Aki Ajin yang sudah mulai permainannya. Di tempat yang berbeda,
Hidayat sama sekali tidak memikirkan Sarah yang sedang disetubuhi oleh dukun itu. Ia hanya bersantai sambil merokok setelah menikmati hidangan. Hampir 1 jam sudah Hidayat menunggu istrinya namun tak kunjung keluar dari kamar. Ia penasaran dengan kegagahan laki-laki tua itu seperti apa hingga 1 jam tak kunjung usai. Hidayat yang lebih muda saja tidak selama itu jika sedang memadu kasih dengan Sarah. "Santai aja, istrimu pasti baik-baik saja," ucap pembantu di depannya yang seolah tahu isi pikiran dan hati Hidayat. "Iya," jawab Hidayat lantas tersenyum. Hidayat merasa sangat ngantuk dan kembali ke ruang tamu. Di sana bahkan ia sempat ketiduran karena kekenyangan. Hingga tiba-tiba sebuah tepukan menyadarkan dari mimpi indahnya. "Bang," panggil Sarah. Dek," jawab Hidayat memperhatikan sang istri yang nampak lebih segar. "Yuk kita pulang, udah malam, anak-anak pasti nungguin," ajak Sarah berjalan lebih dulu. Hidayat yang masih merasakan ngantuk tak banyak tanya. Mereka pulang hanya berpamitan dengan pembantu Aki Ajin saja. Setelah pergulatan tadi, Aki Ajin tak keluar kamar, bahkan tidak mengantarkan tamunya pulang. Hidayat yang wajahnya ngantuk terus melanjutkan kendaraannya. Di jalan yang lenggang dan gelap, mereka tak ada obrolan hangat. Masing-masing terdiam, apalagi Sarah yang sudah capek akibat permainan Aki Ajin. Singkat cerita, Sarah dan Hidayat sudah sampai di depan rumah. Mereka tahu jika Abu dan Yaya pasti sudah tertidur. Dengan pelan-pelan Sarah memanggil nama anak sulungnya. "Bu, Pak, kalian dari mana saja?" tanya Abu sambil mengucek-ucek matanya. "Dari rumah teman, sedang membicarakan pekerjaan," jawab Hidayat membuat alasan agar Abdu tak marah. Abdu kembali ke kamar, sedangkan Hidayat dan Sarah juga masuk ke dalam kamar. Tidak ada pertanyaan dari suaminya ataupun mengkhawatirkan keadaan Sarah. Hidayat malah tidur dengan keadaan membelakanginya. Hidayat sangat cuek, rasa sayang pada Sarah sudah berkurang. Ia hanya sibuk menata masa depan dengan harta kekayaan yang siap menyambutnya. Bahkan Hidayat sudah berpikir jika ia nantinya akan menambah peliharaannya lagi. Sebetulnya ia kemarin menyesali telah mengembalikan tuyul itu pada Aki Ajin. Padahal jika tak jadi dikembalikan, mungkin pemasukannya akan lebih banyak. Berbeda dengan Sarah, ia merasa sangat jijik dengan tubuhnya sendiri. Walaupun setiap sentuhan Aki Ajin memang tak ada duanya. Bahkan sang suami berbeda jauh. Aki Ajin sangat berbeda dan lihai. Walaupun ia jijik dan ngeri, namun ia tak munafik. Ia juga sangat menikmati permainan itu. Sentuhannya, bisikannya, cumbuannya, bahkan suara Aki Ajin seperti seorang lelaki muda yang mapan, yaitu suara bariton dengan gagahnya. Jujur saja Sarah sebelumnya tak pernah merasakan nikmat itu setelah beberapa tahun menikah dengan Hidayat. Bahkan permainan ranjang mereka sudah lama tak sehangat biasanya. Sarah juga membenarkan bahwa Aki Ajin lebih hebat dari suaminya. Dari awal permainan memang ia jijik dan takut. Tapi ketika Aki Ajin berbisik di telinganya meminta untuk menutup mata, maka Sarah pun menurut, bahkan ia menyukainya. Dari awal sampai akhir ia selalu menutup mata sesuai yang disuruh oleh Aki Ajin. Sarah pun juga baru sadar jika mereka terlalu lama di dalam, bahkan sampai membuat Hidayat ketiduran karena menunggunya. Namun di dalam hati Sarah, ia merasa sangat kecewa pada Hidayat, karena Hidayat dengan rela menyerahkannya pada tuannya untuk sebagai pemuas. Ia benci terhadap Hidayat. Lelaki itu tidak cemburu ataupun marah saat tubuh istrinya dinikmati oleh orang lain. Sarah marah pada suaminya jika ia tidak menyetujuinya, mana mungkin Hidayat bisa berbuat begitu padanya. Padahal suaminya itu suami yang bertanggung jawab, bahkan sangat melindungi keluarganya. Lantas Sarah yang belum tertidur, pikirannya kembali pada Aki Ajin. Beliau mampu membuatnya puas hingga sampai saat ini ia masih terbayang-bayang. Lalu Sarah tersenyum-senyum seorang diri sambil berkata, "Tak sabar aku menunggu bulan depan." Lalu Sarah juga tertidur pula sambil membayangkan permainannya tadi. Sungguh nikmat yang tak pernah ia rasakan saat bersama suaminya. Singkat cerita, "Bang,
Gimana cari rumah kemarin? Tanya Sarah. Sudah dapet dek, nanti kita lihat bersama, semoga kamu menyukainya ya, jawab Hidayat tersenyum. Hidayat sudah memilih rumah di sebuah komplek perumahan sesuai yang ia mau. Pakai DP bang? Tanya Sarah. Sudah juga, pokoknya udah siap dihuni dek. Tenang aja, pasti kamu suka dengan rumahnya serta lingkungannya. Jelas Hidayat bersiap untuk ke pasar membeli kebutuhan dapur serta membelikan susu untuk si Petu. Sarah menyerahkan catatan belanjanya pada Hidayat. Ia sudah jarang berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Ia tak suka jika ditanya-tanya perihal pekerjaan Hidayat, walaupun sudah ia jelaskan beberapa kali. Saat Sarah berada di rumah, ia melihat tetangganya yang tengah menyapa suaminya untuk sekedar basa-basi. Mau kemana? Tanya Bu Riri. Ke pasar bu, ada yang mau dibeli? Jawab Hidayat seenaknya. Perbincangan di luar mengundang rasa penasaran Sarah. Ia mengupingnya dari dalam. Sesekali Hidayat menanggapinya dengan candaan lalu izin pamit kepada Bu Riri yang terus mengoceh. Padahal sudah sejak tadi Hidayat mau pergi. Namun rasanya tak enak menyudahi obrolan Bu Riri yang seperti sengaja ingin berlama-lama. Setelah sampai di pasar, ia langsung membeli keperluan dan juga susu formula untuk si Petu. Kali ini Hidayat beli langsung 5 kotak karena akhir-akhir ini peliharaannya itu sering meminta lebih. Di saat tengah sibuk mencari uang di dompet, tiba-tiba Hidayat dikejutkan dengan sentuhan di pundaknya sambil menyapa Hidayat yang tengah mencari uang. Ada Hidayat, beli apa? Kayaknya banyak banget belanjaannya, mau buka toko? Tanya Anton, teman sekaligus tetangga satu kampungnya. Ngagetin aja, kekeh Hidayat. Tak disadari oleh Hidayat, Anton memperhatikan belanjaannya, yaitu berupa kebutuhan rumah tangga serta terlihat susu formula dengan kemasan kotak berwarna merah yang sering ia lihat iklan di TV. Anton merasa aneh, teman satu kampungnya itu beli susu dengan banyaknya entah buat apa, sehingga membuat Anton bertanya-tanya. Mau beli apa juga Ton? Tanya Hidayat balik. Beli kebutuhan warung nih, jawab Anton lantas tersenyum. Anton tahu jika kini Hidayat sudah lumayan berduit, makanya tak aneh jika melihat belanjaan temannya itu banyak. Namun yang membuat aneh itu adalah Hidayat membeli beberapa kotak susu formula. Sering belanja di sini juga Ton? Tanya Hidayat. Ya, bahkan aku selalu belanja di sini karena cuma di toko ini grosir yang lengkap dan lebih murah, jelas Anton terkekeh. Oh gitu, iya nih kayaknya memang lebih murah, jawab Hidayat membenarkan dan hendak berpamitan pergi. Sepergiannya Hidayat, Anton berniat untuk menanyakan kepada karyawan toko yang berjaga. Ia ingin memastikan bahwa ia tak salah lihat jika yang dibeli Hidayat adalah berupa susu formula. Pelanggan yang pergi tadi mau buka toko ya? Tanya Anton kepada karyawan toko. Enggak tahu juga sih, nggak nanya-nanya tadi, jawab sang karyawan. Terus yang ia beli tadi apaan? Tanya Anton penasaran. Cuman beli susu formula doang. Selain itu ia tak beli apapun. Kayaknya bukan untuk dijual lagi deh. Mungkin mau buat anaknya kali, jelas sang karyawan. Dan benar tebakan Anton jika ia tak salah lihat tadi. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa bang, itu tadi cuma tetangga saya, jawab Anton tertawa. Hidayat berjalan menuju parkiran. Ia cemas dan juga takut jika Anton melihat barang belanjaannya. Walaupun susu formula tadi dibungkus dengan kresek hitam, namun jika dilihat sangat dekat, nampak jika yang dibeli berupa susu formula. Apalagi susu itu terkenal dan tayang di iklan-iklan TV. Sesampainya di rumah, "Nih dek, barang belanjaan taruh ke dapur ya," ucap Hidayat termenung dan berprasangka jika Anton tak melihatnya. "Kenapa bang?" tanya Sarah. "Tadi saat di toko besar abang bertemu dengan si Anton. Ia seperti aneh memperhatikan abang. Abang jadi khawatir jika tadi Anton melihat susu yang dibeli tadi," jelas Hidayat gusar. "Ya hati-hati dong bang, kok bisa sih sampai bertemu dengan si Anton?" tanya Sarah. "Sama-sama belanja dek, ia lebih dulu langganan di toko itu,"
Jawab Hidayat sedikit panik. Abang jadi khawatir nanti ia malah curiga yang aneh-aneh dan menjadi ancaman buat kita, sambung Hidayat lagi. Ya sudah bang, anggap aja Anton tak melihatnya, jawab Sarah menyerahkan secangkir kopi. Sejauh ini tak ada yang terdengar desas-desus orang yang tengah kehilangan uang. Entah mereka yang kehilangan berita atau memang sengaja tidak menceritakannya. Hidayat sebelumnya tak pernah bertanya kepada si Petu tentang uang yang didapat mencuri uang siapa. Bagi Hidayat bodo amat duit siapa. Si Petu tak perlu memberitahu dan Hidayat pun juga tak ingin tahu. Dek, udah masak belum? Tanya Hidayat. Udah bang, mau aku ambilkan? Tanya Sarah. Nanti saja, sini duduk di samping abang. Tita Hidayat meminta Sarah duduk di sampingnya. Kenapa emangnya bang? Tanya Sarah keheranan. Abang mau tanya, kemarin malam kenapa kamu lama sekali di dalam kamar bersama Aki Ajin? Tanya Hidayat. Buat apa abang nanya begitu? Apa pedulinya? Ketus Sarah. Abang nanya baik-baik dek, kok kamu malah menjawabnya begitu? Lama banget loh kamu kemarin malam di kamar. Ngapain aja emangnya? Berhubungan? Kayaknya nggak mungkin deh Aki Ajin itu berhubungan intim bersama kamu selama itu. Tanya Hidayat menebak-nebak. Sarah tahu suaminya bukan peduli, namun hanya penasaran apa yang diperbuat oleh dirinya dan Aki Ajin di dalam kamar hingga selama itu. Sulit sebenarnya jika menjawabnya. Pasti Hidayat juga tidak percaya, bahkan hanya ingin mengatainya saja. Masa sih Aki Ajin masih bisa berhubungan? Tanya Hidayat ragu. Memangnya kenapa bang? Kok nanya begitu? Bukannya kamu yang menyerahkan aku kepada dukun itu? Tanya balik Sarah. Tinggal jawab aja dek, berhubungan badan atau hanya ngobrol saja sih kamu kemarin itu? Aku mengerjakan sesuai apa yang abang perintahkan, jadi tak usah banyak tanya deh. Jelas Sarah malas. Nggak usah marah-marah juga dek, cuma nanya doang kok, jawab Hidayat terkekeh. Bukannya sakit atau cemburu, namun reaksi Hidayat malah mentertawakan Sarah, seolah apa yang dilakukan Sarah sangat lucu. Abang bukannya peduli malah mentertawakanku. Ingat ya bang, ini semua adalah ulah kamu. Apa abang segitu penasarannya apa yang aku perbuat dengan Aki Ajin semalam? Sengit Sarah. Kok malah marah sih? Di sini abang nanya baik-baik, ucap Hidayat menatap Sarah dengan tatapan nyala. Tak dipedulikan oleh Sarah, ia malas untuk menanggapi pertanyaan suaminya itu. Ia memilih pergi keluar rumah dengan alasan belanja ke warung. Saat Sarah ikut nimbrung bersama dengan ibu-ibu yang lain, Sarah mendengarkan cerita bermacam-macam. Sebenarnya ada loh berita yang lebih ramai dan menyeramkan, ucap Bu Yuni mengundang rasa penasaran. Berita apaan bu? Dengerin baik-baik ya, ini cerita mungkin akan membuat kalian ketakutan, kekeh Bu Yuni. Sedangkan yang lain sudah menunggu cerita yang dimaksud beliau. Cerita hantu, tebak yang lain. Lebih serem dari hantu, jawab Bu Yuni, sedangkan yang lain memasang telinga masing-masing untuk mendengarkannya, termasuk juga Sarah. Tadi malam saat suami saya pergi ke pasar sekitar pukul jam 3-an dini hari lah, melihat seperti anak kecil. Tapi jika dipikir-pikir mana mungkin ada anak-anak berkeliaran subuh-subuh. Saat hendak didekati, ternyata itu penampakan makhluk berkepala botak sedang menenteng sesuatu. Kata suami saya itu adalah tuyul sedang menuju pulang, jelas Bu Yuni. Hah? Beneran bu? Tanya Bu Wati tak percaya. Iya, saya tidak bohong, suami saya yang melihat langsung, jawab Bu Yuni. Saran saya hati-hati aja kalian semua nyimpan duitnya, khawatir raib diambil tuyul, sambung Bu Yuni lagi. Sarah yang mendengarkannya sejak tadi tak karuan, hatinya sedikit gelisah. Ia takut jika peliharaan suaminya itu ketangkap atau apapun itu. Memangnya di mana Pak Yasin melihatnya bu? Tanya Bu Riri. Semua menunggu jawaban dari Bu Yuni. Wajah-wajah mereka nampak sangat tegang. Lantas sebelum menjawab, Bu Yuni menelan ludahnya sambil berkata, di jalan ini, di depan warung Bu Wati. Dek, tiba-tiba saja jantung Sarah berdetak kencang. Tak lain itu adalah si Petu yang hendak pulang menuju ke rumahnya. Sarah mencoba memasang wajah biasa-biasa saja agar keterkejutannya tidak begitu menampak. Beneran bu? Ih, ngeri banget, sahut yang lain.
Gimana penampilan lebih detailnya, Bu? Kami juga ikut penasaran nih, tanya Bu Wati. Ya begitu, Bu. Suami saya tak menceritakan begitu detail. Katanya cuma melihat sekilas lalu hilang tiba-tiba saat sudah menyeberangi jalan. Jelas Bu Yuni. Hati-hati aja kalian punya tabungan uang atau yang menabung pakai celengan. Bahaya, sambung Bu Yuni. Zaman sekarang masih ada aja ya yang mau melihara begituan, ucap Bu Ririn ngeri. Ya gitu, Bu, mungkin malas kerja. Setelah berbincang mengenai tuyul itu, Sarah pulang lebih dulu karena merasa tiba-tiba tak enak badan, kepalanya berdenyut. Ia pulang tergesa untuk menceritakan kepada suami berita yang ia dengar. Bang, aku ingin bicara sebentar, ini serius, ucap Sarah meminta suaminya agar menjauh dari kamar anak-anak karena Yayan dan Abdu ada di kamar sambil memainkan ponselnya yang baru dia belikan. Ada apa, Dek? Tanya Hidayat. Ini bahaya, Bang, si Petu ada yang lihat saat Pak Yasin pergi ke pasar subuh, jelas Sarah panjang lebar menceritakan tentang Pak Yasin melihat Petu yang menyeberangi jalan. Mungkin Pak Yasin melihat peliharaan punya yang lain, Dek. Tenang aja, mungkin bukan si Petu peliharaan kita. Ingat, Dek, waktu lalu Aki Ajin kan memberitahu kita jika di kampung kita ini ada juga yang memelihara, ujar Hidayat merasa tenang-tenang saja. Iya sih, Bang, tapi Pak Yasin melihat si Petu yang tengah menuju rumah kita ini, jelas Sarah lagi. Oh gitu ya, Dek, dasar lelaki tua. Bisa-bisanya melihat si Petu, ungkap Hidayat kesal. Kamu dengar cerita ini dari siapa? Dari Bu Yuni, istrinya Pak Yasin sendiri. Beliau juga mewanti-wanti ibu-ibu yang lain untuk berhati-hati dalam menyimpan uang, jawab Sarah harap-harap cemas. Beliau juga memberitahu ibu-ibu tentang kelemahan tuyul itu agar tak bisa mengambil uang, sambung Sarah. Sepertinya lebih baik si Petu itu dikembalikan saja, Bang. Aku takut ketahuan dan dihakimi warga. Aku ingin hidup normal-normal saja, Bang, pinta Sarah yang tengah dilanda resah. Enak aja dikembalikan, mendapatkannya aja aku susah payah, dan aku tidak ingin lagi hidup melarat, jawab Sarah tak setuju jika Petu dikembalikan. Udah tenang aja, Dek, sebentar lagi kita juga akan pindah dari kampung ini, tinggal menghitung bulan doang kok, tutur Hidayat menenangkan Sarah sambil memeluknya. Singkat cerita, hari-hari terus dijalani oleh Hidayat dan Sarah. Keuangan sudah sangat stabil, persiapan untuk pindah pun juga sudah hampir rampung. Kerap kali Hidayat dan Sarah bepergian berdua hanya untuk menyiapkan rumah baru mereka, mengisi perabotan dan memesan pagar rumah seperti rumah-rumah samping kanan kirinya. Abdu dan Yayan tak mengetahui tentang kepindahan itu. Dibiarkannya saja dua anaknya itu tak tahu menahu. Jika mereka diberitahu dari awal sangat bahaya, karena mereka berdua khawatirnya malah bercerita ke teman-temannya tentang kepindahan mereka. Rumah besar dengan 3 kamar itu sangat luas. Hidayat dan Sarah sangat merasa puas atas hasilnya. Sesekali mereka tersenyum dan tidak menyangka jika akan memiliki rumah sebesar seperti sekarang ini. Suka, Dek, dengan rumahnya? Tanya Hidayat. Suka banget, Bang, rumah impian banget ini, jawab Sarah sumringah. Syukurlah kalau suka. Setelah ini jangan ngeluh-ngeluh lagi atau malas-malasan untuk melayani si Petu karena hasilnya sangat memuaskan, tutur Hidayat. Iya Bang, baik, jawab Sarah malas jika mengingat ini adalah hasil kerjanya melayani peliharaan suaminya bersama dengan melayani Aki Ajin. Mereka menunggu mobil pick up membawa perabotan datang. Semua mereka beli dengan keadaan baru untuk mengisi rumah baru mereka. Sejauh ini tidak ada tetangga yang mereka kenal. Setahu Hidayat, orang-orang di sini juga para pendatang semua. Satu buah mobil pick up penuh membawa barang-barang yang sudah dibeli. Sarah terlihat sangat girang. Barang-barang yang dibeli oleh suaminya tak pernah sekalipun ia kepikiran untuk memilikinya. Terima kasih ya, Pak, ucap Hidayat sembari memberikan upah lebih pada sopir dan anak buahnya yang membantu. Hampir setengah hari mereka sibuk mengurus rumah baru
dan kembali pulang saat jam menunjukkan pukul 2 siang. Mereka bergegas pulang karena Hidayat dan Yayan pasti sudah menunggu. Tak lupa juga Sarah membeli makanan siap saji untuk kedua anak mereka. Lumayan jauh mereka berkendara antara jarak rumah yang berbeda kabupaten. Bisa dipastikan tak akan ada yang mengetahui dan mengenali mereka. Kok tiba-tiba berhenti bang? Tanya Sarah melihat suaminya menghentikan motornya dan menepi ke pinggir jalan. Sebentar ya dek, telinga abang tiba-tiba gatal, jawab Hidayat sembari melepaskan helmnya dan mengaruk telinganya. Sarah terkekeh geli melihat Hidayat yang kegatelan. Ia menggaruk menggunakan dua tangannya karena telinga kanan dan kirinya gatal bersamaan. Aduh, kok gatal banget sih, ucap Hidayat terus menggaruknya. Ih, luka, bang, telingamu terlalu digaruk, mana kukumu panjang-panjang lagi, ucap Sarah memperhatikan telinga suaminya. Gatal banget dek, jawab Hidayat masih menggaruk dengan nikmatnya. Udah lanjut jalan lagi deh, nanti garuknya jika sudah sampai di rumah aja, ucap Sarah menunggu suaminya. Mana bisa dek, rasanya gatal banget, jawab Hidayat masih melakukan kegiatannya. Paling cuma digigit nyamuk atau semut, nanti dioles balsem bang, nanti keburu hujan, titah Sarah. Lalu Hidayat kembali melanjutkan motornya. Ia sengaja tidak memakai helm lagi karena ingin leluasa menggaruk telinganya yang semakin digaruk semakin gatal. Dek, tolong garukin dong, pinta Hidayat. Ih, nggak mau, jijik amat bang, apalagi itu berdarah, tolak Sarah. Tahan aja bang, bentar lagi juga sampai nih, sambung Sarah menolak untuk menggarukkan telinga Hidayat yang sudah tergores dan luka akibat terkena kukunya. Motor mereka berhenti di halaman depan rumah. Sarah turun lebih dulu dan masuk ke dalam, sedangkan Hidayat tak henti-hentinya menggaruk telinganya. Bapak dan ibu pergi kemana sih? Kami pulang sekolah malah gak ada di rumah, mana gak ada makanan, tanya si Abdu yang kelaparan. Keluar sebentar, ada yang dicari. Nih, bapak belikan ayam tepung kesukaanmu nih. Makan gih, ajak adikmu, jawab Hidayat dan langsung terukir senyuman Abdu ketika ia dibelikan makanan kesukaannya. Jangan digaruk terus bang, nanti malah jadi koreng, ujar Sarah menasehati Hidayat. Iya dek, abang mau mandi aja lah, biar lebih seger dan membersihkan telinga dulu, jawab Hidayat berlalu pergi. Sarah hanya geleng-geleng kepala melihat suaminya yang terus menggaruk telinga sampai memerah dan terluka. Entah salah makan apa suaminya itu, Sarah pun juga tidak tahu. Sekarang ia ikut duduk bersama Abdu dan Yayan yang tengah menikmati makanan yang ia beli saat di pinggir jalan tadi. Bu, tadi kami bertemu dengan Bu Sukma. Beliau mengata-ngatai kami, bahkan menyebut bapak adalah seorang maling, ucap Abdu. Di mana kalian bertemu? Tanya Sarah. Sehabis pulang sekolah tadi bu, jawab Abdu terus menyuapkan nasi ke mulutnya. Bu Sukma ialah salah satu rentenir di kampung sebelah. Ia bekerja sama juga dengan Bos Willy. Uang yang beliau pinjamkan ialah uang Bos Willy. Sedangkan anak buah Bu Sukma yang bernama Baron bekerja sebagai anak buah Bos Willy sebagai penagih hutang. Jika tak bayar-bayar, maka harta yang ada akan diangkat. Sedangkan yang berhutang ia pukuli sampai babak belur untuk memberi efek jera karena tak bayar-bayar hutang. Bahkan Hidayat pun juga pernah mengalami lebam di wajah akibat mendapatkan tinju yang keras dari Baron. Namun itu sudah berlalu. Sekarang Hidayat dan Sarah berjanji untuk tidak meminjam uang kepada Bu Sukma ataupun Bos Willy lagi. Tapi kalian gak diapa-apain kan sama Bu Sukma? Tanya Hidayat tiba-tiba yang juga ikut mendengarkan. Tidak ada pak, cuman kami berdua sakit hati aja bapak dikata-katain yang jelek-jelek, jawab Abdu sambil menunduk. Tangan Hidayat mengepal kuat, padahal ia dengan Bu Sukma tak ada memiliki masalah. Uang yang pernah dipinjam pun juga sudah dilunasi kepada beliau ataupun kepada Bos Willy. Singkat cerita, apakah saya boleh meminta sesuatu padamu?
Tanya Hidayat pada peliharaannya saat berada di dalam kamar bersama Sarah. Tak ada jawaban, namun hanya anggukan kepala sebagai tanda mengiyakannya. Hidayat tersenyum melihat respon yang didapat. Hidayat langsung mengutarakan maksud agar meminta Petu menurut kepadanya. Saya ingin kamu mencuri uang semua yang ada di rumah Bu Sukma, berada di kampung sebelah. Sambung Hidayat dan langsung disetujui oleh peliharaannya. Hidayat begitu yakin untuk meminta Petu mencuri uang di rumah Bu Sukma yang berada jauh. Tapi hati kecilnya mengatakan jika Petu yakin benar-benar bisa membawa uang dari wanita rentenir itu yang dulunya pernah menginjak-injak harga diri Hidayat. Kenapa abang meminta Petu mengambil uang Bu Sukma? Tanya Sarah penasaran. Biar cerah dan jangan ngomong sembarangan lagi. Apalagi beliau mengejek-ngejek aku di depan anak-anak lagi. Mereka tidak tahu apa-apa. Jelas Hidayat geram. Iya bang, mungkin beliau hanya bercanda atau ingin basa-basi aja, ujar Sarah menenangkan hati suaminya. Basa-basi apaan? Beliau itu memang suka blak-blakan orangnya, jawab Hidayat makin marah. Ingat loh bang, kasihan juga dengan Bu Sukma. Beliau itu juga kerja sama Bos Willy. Beliau juga ditekan untuk tega kepada orang-orang, ucap Sarah membenarkan. Seharusnya abang meminta si Petu untuk mencuri uang dari Bos Willy saja, karena jika di rumah Bu Sukma, bisa aja uang yang beliau simpan bukan sepenuhnya milik dirinya. Sambung Sarah lagi. Biarin aja, abang udah kelewatan kesal campur marah dengan wanita bau tanah itu, jawab Hidayat memperlihatkan wajah yang menahan emosi. Sarah tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan si Petu sudah pergi sejak tadi untuk pergi ke rumah Bu Sukma. Namun bisa diperkirakan tidak akan sampai semalaman si Petu berada di rumah itu. Pasti ia juga keliling mengambil uang di rumah-rumah para warga yang lain. Sarah dan Hidayat tiba-tiba kaget melihat Abdu yang tiba-tiba masuk ke kamar. Pak, Bu, kok di dalam lemari kayu di bawah atas ada susu formula sih? Punya siapa memangnya? Tanya Abdu heran karena sebelum mereka tak pernah membeli susu itu. Selain Yayan yang sudah sekolah dasar, tidak ada anak kecil lagi di rumahnya, sehingga membuat Abdu semakin bertanya-tanya. Apalagi Sarah dan Hidayat tak kunjung menjawabnya. Pak, Bu, kok kalian malah bengong? Ini susu punya siapa? Abdu lihat susunya masih bagus, expirednya juga masih lama tuh. Tanya Abdul lagi. Oh, itu punya teman bapak. Mereka menitipkannya kepada bapak, dan kebetulan mereka ingin mengutang dulu agar sang anak bisa tetap minum susu. Kasihan aja anaknya yang usia 1,5 tahun vitaminnya tidak terpenuhi, jelas Hidayat. Jadi mereka ngutang sama bapak? Tanya Abdul lagi. Iya, makanya bapak bantu dia, dan rencana besok mau diantar ke rumahnya, jelas Hidayat berbohong. Abdu yang masih ke anak-anak sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Hidayat. Ia juga tidak banyak tanya. Lalu setelah Hidayat memberikan jawabannya tersebut, beruntung bukan Yayan yang menemukan susu formula itu. Jika saja yang menemukan adalah Yayan, bisa jadi ia merengek ingin dibuatkan susu hangat. Setelah Abdu masuk ke kamar, tampak Hidayat menatap Sarah dengan perasaan kesal. Ia juga menghembuskan napas kasar karena Sarah begitu ceroboh menyembunyikan susu formula itu, dan akhirnya malah ketahuan Abdu. Maaf bang, ucap Sarah. Cepetan simpan ke tempat paling aman, jangan sembarangan lagi, ucap Hidayat mengibaskan tangannya untuk meminta Sarah membereskan masalah susu formula. Sebenarnya Sarah bukan sembarangan menaruhnya, namun hanya Abdu saja yang entah tiba-tiba bisa membuka lemari atas tempat meletakkannya susu tersebut. Lalu Sarah memasukkannya ke dalam kresek hitam dan meletakkannya ke dalam panci besar. Ia yakin tak mungkin ketahuan anak-anaknya nanti, karena jika dipikir-pikir buat apa mereka menggeledah panci besar itu. Sarah kembali ke depan setelah menyimpan susu formula ke tempat paling aman baginya. Sudah selesai dek? Tanya Hidayat memperhatikan Sarah yang sudah kembali dari dapur. Sudah bang, semoga aja aman, jawab Sarah kembali duduk di samping Hidayat.
Makanya lain kali hati-hati, jangan ceroboh. Beruntung Abdu percaya, ucap Hidayat memasang wajah marah menatap istrinya. Aku juga tidak tahu bang, padahal lemari bagian atas juga sudah aku tutup rapat. Mungkin Abdu aja kali ada yang dicari, makanya gak sengaja ketemu. Terang Sarah yang tak terima, malah ia yang dikatai ceroboh. Jangan salahin aku dong bang, sambung Sarah sewot. Mereka berdua hanya duduk mengobrol sembari menikmati teh hangat serta cemilan. Bang, masih gatal telinganya? Tanya Sarah yang tak lepas pandangannya dari Hidayat yang terus-terusan menggaruk telinganya. Kalau nggak gatal mana mungkin abang garuk dek, ucap Hidayat sembari meringis kesakitan. Karena telinganya bukan hanya gatal tapi juga perih akibat luka. Udah dioles minyak angin atau balsem belum bang? Mana bisa dikasih begituan, nggak diapa-apain aja udah perih kayak gini. Tapi rasanya abang tidak bisa berhenti untuk terus menggaruk, jawab Hidayat merasa kesal karena Sarah bertanya begitu. Kayaknya abang salah makan nih, ada alergi, ucap Sarah mengira-ngira. Hari ini abang makan makanan masakan kamu, bahkan sebelumnya tidak memiliki masalah alergi, jawab Hidayat terus menggaruknya. Iya juga ya, telinganya digigit serangga kali bang. Nggak ada juga, kalaupun digigit binatang mana mungkin gatalnya bersamaan, jawab Hidayat tak enak karena kegatelan. Lalu Sarah pergi ke dalam kamar karena ia harus istirahat setelah seharian menata perabotan di rumah baru. Dan ia juga harus bersiap subuh ini untuk melayani si Petu seperti sebelum-sebelumnya. Sarah sudah berbaring diikuti oleh Hidayat. Sarah yang sudah mengantuk merasa terganggu dengan kegiatan Hidayat yang menggaruk menimbulkan suara yang sangat khas. Berisik bang, aku mau tidur, tegur Sarah. Tidur aja dek, gak perlu didengar, jawab Hidayat terkekeh. Tidur di luar aja bang, suara tanganmu itu nyaring, ucap Sarah ngedumel. Gak mau ah, kalau kamu yang terganggu, kamu aja yang tidur di luar kamar, jawab Hidayat. Lalu Sarah membelakangi suaminya. Ia berbaring sembari menutup telinganya dengan bantal agar suara garukan itu tak mengganggunya. Sarah yang akhirnya sudah tertidur setelah mengomeli Hidayat yang baginya sangat mengganggu. Bahkan suaminya juga menolak untuk tidur di luar kamar. Berbeda dengan Sarah yang sudah terbuai di alam mimpi, Hidayat tak henti-hentinya menggaruk. Telinganya memerah dan berdarah. Padahal ia juga meminum obat pereda gatal yang maghrib tadi dibelikan oleh Abdu. Tapi nihil, reaksi obat itu hanya sebentar. Semalaman suntuk Hidayat tidak bisa tidur. Rasa gatal terus membuatnya ingin menggaruk. Padahal tangannya sudah lelah. Namun jika tidak digaruk, ia merasa malah sekujur tubuhnya yang kegatalan bersamaan dengan rasa merinding. Mata Hidayat sebenarnya sangat mengantuk. Badan pun juga capek, namun rasa gatal memintanya untuk selalu terjaga. Tapi tidak masalah baginya tidak tidur semalaman, karena ia ingin menunggu Petu pulang. Pasti Petu membawakan uang yang banyak untuknya yang didapat dari rumah Bu Sukma. Hidayat sesekali menyeringai memikirkan uang Bu Sukma yang sombong itu kehilangan uang, raib tak tersisa. Karena sebelum Hidayat meminta peliharaannya itu untuk menguras habis-habisan uang si Sukma, agar perempuan itu dimarahi habis-habisan oleh Bos Willy. Hidayat terus tersenyum walau ia hanya baru menghayalnya. Jam terus berputar dan tidak terasa si Petu akan pulang. Hidayat menunggu dengan tak sabar, bahkan ia menunggunya di ruang depan. Saat Hidayat mengintip lewat kaca, tiba-tiba saja tidak sengaja ia melihat Pak Yasin yang lewat. Hidayat sangat mengenali laki-laki baik itu. Jalanan yang terang dan suara motornya yang khas. Bahkan peci putih tak pernah lepas dari kepala beliau. Maka Hidayat bisa menebaknya jika memang Pak Yasin pergi ke pasar membawa karung dan timbangan di bagian jok belakang motornya. Setelah Pak Yasin lewat, tidak lama Petu datang dari seberang jalan sambil terkikik pertanda ia sedang sangat senang. Namun ada janggal dari si Petu. Hidayat memperhatikannya dan ia baru ingat
Jika biasanya Petu pulang akan membawa uang di dalam buntelannya, tapi kali ini ia sama sekali tak membawanya. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.